Halo girlfriend, di sini ada soal. Tuliskan reaksi yang terjadi di katoda ataupun anoda. Pada elektrolisis, dua poin larutan di sini dengan elektrodenya masing-masing. Perlu diingat, pada dasarnya, sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia, di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Kemudian dalam sel elektrolisis, terdapat katoda dan anoda. Katoda dihubungkan ke kutub negatif, anoda ke kutub positif. Di katoda terjadi reduksi, disertai dengan penangkapan elektron. Di anoda terjadi oksidasi, disertai dengan pelepasan elektron. Kemudian, bagaimana cara menentukan reaksi di katoda dan anoda? Ada beberapa aturan yang bisa memudahkan kita dalam menentukan reaksi tersebut. Yang pertama di katoda, terdapat dua aturan di sini. Yang pertama, ketika kita punya kation golongan 1A, 2A, Al maupun Mn, yaitu NOC lebih rendah dari penguraian H2O. Ketika fasenya larutan, maka yang tereduksi adalah H2O. Ketika fasenya leburan, maka kationnya yang tereduksi. Tapi ketika kita punya kation lain, yang enol selnya lebih besar daripada penguraian H2O, maka baik larutan ataupun leburan, kationnya yang akan tereduksi. Sedangkan pada anoda, kita lihat yang pertama prioritasnya adalah elektroda. Ketika elektrodanya inert, yaitu PTAUC, maka kita lihat anionnya. Ketika anionnya adalah sisa asam oksi, maka tidak teroksidasi, sehingga H2O yang teroksidasi. Tapi ketika anionnya adalah larutan yang bersifat basa yaitu OH-, maka OH- ini bisa teroksidasi. Dan ketika larutan yang mengandung ion halida pada golongan 7A, maka ini bisa teroksidasi. Sedangkan yang kedua, ketika kita punya elektroda non-inert, maka tentu yang akan teroksidasi adalah anodanya, yaitu elektroda yang dipakai di sini. Dari konsep yang telah kita jabarkan, kita ke poin A. Di sini pada poin A maupun B, elektroda yang dipakai adalah karbon, yaitu inert. Poin A adalah larutan KBr, terdapat K+ dan Br-. Maka reaksi di katoda, prioritas pertama. Karena di sini larutan, maka kita perlu lihat kation. K+ ini berada di golongan 1A, jadi tidak tereduksi dalam bentuk larutan. Maka yang tereduksi di katoda adalah air, yaitu 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Kemudian di anoda, prioritas pertama lihat elektroda. Elektroda yang dipakai inert, maka tidak teroksidasi. Prioritas kedua lihat anion. Br- bukan sisa asam oksi sehingga bisa teroksidasi, yaitu 2 Br- menjadi Br2 plus 2 elektron. Ini kesimpulan poin A. Kemudian yang B, ada NiSO4. Terdiri dari Ni2 plus dan SO4 2-. Maka reaksi di katoda. Karena ini larutan, maka kita lihat kation. Ni2 plus bukan pengecualian, sehingga bisa tereduksi, yaitu Ni2 plus 2 elektron menjadi Ni. Kemudian di anoda, prioritas pertama lihat elektroda. Di sini inert, jadi tidak teroksidasi. Prioritas kedua lihat anion. SO4 2- sisa asam oksi, jadi tidak teroksidasi. Maka yang teroksidasi di sini adalah air, yaitu 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Ini kesimpulan poin B. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.